Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyo Setio. Saya mengampu produktif teknik sepeda motor, teknik bisnis dan sepeda motor. Pada video kali ini akan membahas tentang cara kerja sistem bahan bakar karburator pada sepeda motor. Di sini saya mengambil KD yang ada di kelas 2, yaitu KD 3.4, memahami prinsip kerja sistem bahan bakar karburator, dan KD 4.4, yaitu merawat secara berkala sistem bahan bakar karburator. Tujuan pembelajaran pertama, siswa dapat menguraikan komponen-komponen sistem bahan bakar karburator, siswa dapat menerangkan prinsip kerja karburator, siswa dapat menyusun langkah perawatan sistem bahan bakar karburator, siswa dapat melakukan perawatan berkala sistem bahan bakar karburator, dan siswa dapat memeriksa hasil perawatan berkala sistem bahan bakar karburator. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan komponen sistem bahan bakar karburator dan juga jenis-jenis atau macam-macam karburator. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas cara kerja karburator dan perawatan karburator. Dua bab ini yang akan kita pelajari di video kali ini. Yang pertama, kerja dari sebuah sistem karburator sangat dipengaruhi oleh yang namanya sistem pelambung. Di dalam sistem pelambung ada komponen yang bernama pelambung, kemudian ruang pelambung, dan juga jarum pelambung. Nah, ketiga komponen ini sangat penting dalam sebuah karburator, di mana sistem pelambung di sini berfungsi untuk menyediakan bahan bakar dan menjaga bahan bakar agar selalu konstan jumlahnya. Cara kerja dari sistem pelambung yaitu ketika bensin yang ada di dalam ruang pelambung ini turun atau habis karena karena sudah masuk ke dalam ruang bahan bakar atau bakar ya, maka pelambung ini akan ikut turun ke bawah, sehingga akan membuat jarum pelambung juga turun. Dengan turunnya pelambung dan jarum pelambung, maka akan membuka saluran yang ada di dalam ruang pelambung ini. Ketika salurannya terbuka, maka bensin dari selang bensin akan masuk ke dalam ruang pelambung yang ada di sini. Sehingga ketika bensinnya ini masuk, maka akan menjadi penuh. Dengan penuhnya bensin yang ada di dalam ruang pelambung, maka akan membuat pelambung itu akan menjadi naik ke atas. Dengan naiknya pelambung, maka jarum pelambung juga akan ikut naik, sehingga menutup saluran bensin yang ada di sini, sehingga bensin tidak lagi turun ke bawah. Ketika bensin sudah penuh, kemudian di sini bensin masih mengalir atau masih keluar dari saluran bensin ini, maka yang terjadi adalah karburator akan menjadi banjir dan akan membuat mesin menjadi berat atau sulit dihidupkan. Begitu sebaliknya, ketika bensin yang ada di dalam ruang pelambung ini habis, kemudian jarum pelambung ini misalkan terkunci, dia tidak bisa turun, maka bensin yang ada di dalam ruang pelambung ini akan habis juga dan akan membuat motor menjadi mati. Maka kinerja dari sebuah sistem pelambung harus benar-benar dalam kondisi yang baik agar sepeda motor tidak mengalami masalah. Selanjutnya, cara kerja sistem karburator pada saat kecepatan motor itu rendah. Yang pertama adalah, jadi ketika mesin sepeda motor itu dihidupkan, kemudian kita mulai menarik gas dan melepaskannya, maka di sana yang terjadi adalah kecepatan rendah atau putaran idle. Nah, pada putaran rendah atau kecepatan idle, throttle valve ini dia belum naik dan masih sedikit membuka, maka aliran udara yang melewati venturi ini, dia udaranya masih sedikit, sehingga kevakumannya juga masih rendah. Karena kevakumannya masih rendah atau aliran udaranya masih sedikit yang melewati venturi ini, maka bensin hanya mengalir melalui
sistem pilot yang ada di sini. Dia bensin banyak melalui sistem pilot, kemudian masuk ke dalam ruang bakar. Bensin belum masuk melalui main jet yang ada di bawah throttle valve. Karena apa? Karena kevakumannya masih rendah. Ini pada kecepatan rendah. Kemudian pada saat kecepatan tinggi atau seiring dengan gas motor yang semakin dibuka lebar, maka throttle valve akan membuka semakin lebar. Dengan terbukanya throttle valve yang semakin lebar ini akan membuat udara mengalir ke ruang venturi semakin banyak. Karena jumlah udara yang mengalir di ruang venturi ini semakin banyak, maka bensin akan mengalir melalui main jet yang ada di bawah throttle valve ini. Nah, ukuran main jet ini lebih besar daripada pilot jet, sehingga jumlah bensin yang mengalir melalui main jet ini juga semakin besar, sehingga tenaga yang dihasilkan pun semakin besar. Inilah kecepatan tinggi udah sepeda motor. Nah, cara kerja vakum cara kerja dari venturi ini sesuai dengan prinsip karburator yang sudah Anda pelajari, yaitu sama dengan alat semprot obat nyamuk ya. Jika Anda masih ingat, alat semprot obat nyamuk itu juga bekerja berdasarkan asas aliran udara yang melewati. Ketika ada udara yang melewati bagian atas, kemudian bagian dalam ini di sekitar udara ini akan mengalami kevakuman, sehingga akan membuat cairan ataupun bensin yang ada di sini akan naik ke atas dan bercampur dengan udara sekitar, sehingga di sini terjadi campuran yang homogen antara udara dan bahan bakar. Dan inilah prinsip dari karburator. Pada kecepatan tinggi, jumlah udara yang mengalir lebih banyak sehingga bensin mengalir melalui main jet, dan karena campuran bahan bakar dan udara yang lebih banyak, maka tenaga yang dihasilkan juga akan semakin besar, sehingga itulah kecepatan tinggi. Perbedaannya dengan kecepatan rendah hanyalah pada bukaan dari throttle valve, di mana throttle valve ini diatur oleh mekanisme gas pada yang ada di stang ya, gas. Kemudian yang terakhir adalah sistem choke. Sistem choke ini berfungsi untuk menambah jumlah udara yang akan dimasukkan ke dalam bahan bakar, di mana sistem choke ini akan bekerja ketika kondisi mesin dalam keadaan dingin atau di waktu pagi hari. Kita tahu bahwa pagi hari udaranya masih dingin, sehingga ketika sistem choke tidak dibuka, maka motor akan sulit dihidupkan. Ini pada mekanisme karburator. Berbeda halnya dengan mekanisme injeksi yang sudah terprogram dengan komputer. Untuk sistem karburator, karena masih manual, maka untuk memperbanyak jumlah bensin yang akan disemprotkan ke dalam ruang bakar, maka diatur secara manual menggunakan sistem choke yang ada di stang sebelah kiri. Nah, ini juga komponen yang penting dalam kerja karburator, karena ini akan berperan ketika mesin dalam kondisi dingin. Ya, baik, itu cara kerja dari sistem karburator. Selanjutnya Anda akan melihat video cara perawatan karburator, yaitu cara menyetel karburator yang akan saya praktekkan di ruang bengkel. Harapannya kalian bisa menyimak dengan baik sehingga ketika praktek tidak terjadi masalah. Sekian untuk teori dari cara kerja karburator. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini saya akan membagikan tutorial cara menyetel karburator menggunakan tachometer IMAX ya, Intelligent Digital Tachometer. Nah, pada tachometer IMAX ini
dilengkapi dengan tombol scan. Nah, tombol ini ya, ini ada mode, dan ini scan. Scan ini fungsinya untuk dia bisa mencari tahu campuran udara dan bahan bakar sesuai yang diinginkan oleh mesin. Jadi secara otomatis dia akan mendeteksi atau menghitung campuran udara dan bahan bakar yang ideal, sehingga kita tinggal menyesuaikan setelan kita dengan hasil dari scan alat ini. Nah, langkah-langkahnya bagaimana, kita akan praktekkan langsung. Pertama, kita nyalakan dulu tachometernya. Oke. Oh ya, sebelum kita praktekkan, saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwa di sini ada mode, ya, mode 1, mode 4, mode 2. Mode 1 itu digunakan pada sepeda motor injeksi, kemudian mode 4 digunakan pada sepeda motor karburator, sedangkan mode 2 digunakan pada sepeda motor tipe 2 tak. Nah, karena ini saya menggunakan motor Suprafit, maka saya akan memilih mode 4 karena menggunakan karburator. Oke, langsung kita nyalakan dulu sepeda motornya. Kita gunakan alat ini ya, obeng plus, obeng main, obeng plus. Nah, langkah pertama kita pasang dulu pada kabel busi. Langkah yang pertama, kita naikkan RPM sampai 2500 atau 3000 dengan cara memutar baut RPM. Selanjutnya kita tekan tombol scan selama waktu 30 detik. Kita selama waktu 30 detik kita harus mengencangkan dan mengendorkan setelan angin. Oke,
Setelah kita samakan dan bunyi beep, kemudian kita kembalikan RPM-nya sesuai dengan standar, yaitu 1400 plus minus 100. Oke ya. Baik, itu cara mengetel setting karburator menggunakan tachometer IMEC. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.